Oke, ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin pas saya bahas tentang penipuan online yang meminta kartu ATM kita, meminta foto kartu ATM kita, di salah satu komentarnya itu minta untuk saya membahas tentang metode penipuan dengan metode SIM swap ya. Jadi metode SIM swap ini sangat berbahaya sekali. Dengan metode ini rekening teman-teman, dompet digital teman-teman, dompet digital itu kayak misalnya OVO, kayak misalnya Giro Mobile atau GoPay dan lain-lain itu bisa dengan mudah dikuasai oleh penipu. Nah, metodenya seperti apa? Jadi metodenya itu sebenarnya SIM swap itu simple. Jadi metodenya itu adalah menguasai nomor ponsel dari korban ini dikuasai oleh penipu, sehingga penipu dengan mudah menguasai aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan keuangan, baik itu perbankan ataupun dompet digital. Kenapa bisa begitu kan gitu? Karena rata-rata kalau aplikasi perbankan atau dompet digital itu larinya kan pasti OTP. Jadi lupa password ya verifikasi OTP kan gitu kan ya. Dan OTP itu nanti larinya pasti ke nomor ponsel, biasanya dikirim lewat SMS kan ya. Nah, otomatis kalau penipu ini bisa menguasai nomor SIM card korban, maka penipu ini bisa menguasai akses-akses ke aplikasi-aplikasi keuangan tersebut gitu. Nah, metodenya biasanya gimana? Sebenarnya banyak metodenya, cuman paling sering itu biasanya mereka pertama-tama melakukan phishing email ya. Phishing email itu apa sih? Jadi phishing email itu biasanya pelaku itu membajak, atau metodenya banyak sekali, tapi intinya itu bahasa awamnya itu membajak email kita sehingga pelaku bisa masuk ke email kita kan gitu. Dengan pelaku bisa masuk ke email kita, maka mereka akan bisa mengetahui username dari aplikasi-aplikasi keuangan kita. Nah, mereka hanya tahu username-nya, tapi mereka tidak tahu password-nya. Ya, mereka tahu username-nya, tapi mereka tidak tahu password-nya. Sementara kalau mereka butuh password, maka mereka harus biasanya butuh verifikasi OTP. Itu akan dikirimkan melalui nomor yang kita daftarkan kan gitu kan ya. Nah, maka dari itu biasanya para penipu ini akan mengelabui atau menggali. Biasanya mereka akan memberikan kita link-link yang berhubungan dengan hadiah atau apa gitu, sehingga kita akan tertarik untuk melakukan klik ke link tersebut. Biasanya rata-rata metodenya itu, atau mereka biasanya SMS acak gitu ya. SMS kita mendapatkan hadiah atau apa sehingga kita masuk ke link tersebut. Nah, nanti intinya sih bisa dengan SMS, telepon atau email. Intinya pelaku ingin mendapatkan informasi KTP kita. Itu rata-rata gitu. Jadi pelaku ingin mendapatkan data KTP kita. Nah, karena apa? Karena pelaku sudah mendapatkan username di email tadi, tinggal pelaku butuh password. Nah, untuk apa pelaku ingin mendapatkan KTP kita gitu? Nantinya KTP ini akan dibuat KTP palsu oleh pelaku. Jadi KTP ini akan dibuat duplikatnya, palsunya itu, kemudian sama fotonya biasanya dirubah menjadi fotonya pelaku, kemudian fotonya yang jahat tadi, kemudian mereka akan datang ke gerai operator seluler. Untuk apa? Mereka minta untuk ganti kartu. Biasanya kalau ganti kartu itu kan mereka dimintain KTP sama surat kehilangan dari kepolisian. Nah, itu mereka bisa menduplikasi. Biasanya kartu, intinya ganti kartu lah. Nah, setelah mereka mendapatkan ganti kartu itu, otomatis kartu kita mati, ya kan? Kartu kita mati, kartu mereka yang nyala. Mereka sudah bisa masuk ke email kita, mereka mendapatkan kartu kita, ya udah. Gampang sekali kan? Berarti mereka tinggal masuk ke aplikasi kita, kemudian pilih lupa password gitu, kemudian kan pasti nanti ada verifikasi OTP, OTP-nya masuk ke handphone mereka kan gitu kan ya, karena nomor kita sudah jadi nomor mereka. Nah, setelah mereka melakukan verifikasi, masuk ke aplikasi, ya mereka bebas mau ngapain, rekening kita mau diacak-acak seperti apa, bebas kan gitu kan ya. Nah, metode swab ini sebenarnya nggak mudah, tapi intinya
yang melakukan itu lebih profesional dari metode penipuan yang kita bahas sebelumnya, misalnya penipuan foto ATM dan lain-lain. Itu ini untuk SIM swap ini pelaku lebih niat, lebih bondo, lebih profesional, karena mereka bisa menggandakan bikin KTP palsu, bikin surat kehilangan palsu mereka, dan mereka pun berani datang ke gerai operator untuk meminta ganti kartu pun mereka berani. Artinya mereka sudah terstruktur gitu loh. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Jadi intinya tadi mereka akan menguasai nomor handphone kita dengan cara mereka akan datang ke gerai operator untuk mengganti kartu. Jadi pura-pura kehilangan kartu gitu loh. Intinya gitu. Oleh sebab itu karena metode ini sangat berbahaya, maka rekan-rekan sebaiknya berhati-hati dengan cara apa gitu. Yang pertama itu hindari asal klik ya teman-teman, rekan-rekan semua. Jadi kadang-kadang itu kita itu dikit-dikit penasaran, klik, dapat link, Anda mendapatkan hadiah ini diklik, dikit-dikit klik lah. Klik itu sangat berbahaya sekali karena banyak pengalaman itu bahwa malware itu virus yang dikirimkan oleh penjahat online, penjahat untuk meretas data-data pribadi kita. Biasanya malware itu dengan kita mengeklik, mengakses sesuatu, kemudian otomatis dia akan terunduh ke komputer kita atau handphone kita itu untuk melihat atau untuk mencaplok data-data pribadi kita. Jadi hindari asal klik ya teman-teman, hindari asal klik karena sangat berbahaya sekali, baik klik melalui link SMS, email. Kalau emang link-link itu tidak perlu atau kira-kira sangat meragukan, ya sebaiknya tidak usah diklik gitu, daripada nanti akan menimbulkan malware buat gadget kita, buat laptop kita. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Sekali lagi hindari asal klik. Yang kedua, ini jangan umbar data pribadi kita ya. Sekarang ini data itu sangat penting sekali. Kadang-kadang teman-teman ini kurang aware, alah cuman kirim data ini, alah cuman ini gitu. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Seperti di modus SIM swap tadi kan cukup dengan bermodalkan data KTP teman-teman sudah para penipu ini bisa menguasai isi rekening teman-teman, isi dompet digital teman-teman bisa hangus semuanya gitu. Makanya jangan asal umbar data pribadi, sangat berbahaya. Jadi pastikan data-data pribadi ini hanya untuk keperluan yang penting saja gitu ya. Nah terus yang ketiga, untuk menghindari SIM swap ini, jika tiba-tiba kartunya kok tidak berfungsi, tiba-tiba itu pasti teman-teman patut waspada. Sebaiknya segera ke gerai operator. Jadi misalnya hari ini pulsa masih banyak gitu, masa tenggang masih jauh gitu, tiba-tiba kok handphone saya tidak bisa gitu, tiba-tiba kok handphone saya mati, tidak dikenal, nomor tidak aktif atau apa gitu, segera datang atau tanya ke operator seluler teman-teman, karena itu indikasinya sangat berbahaya ya. Jadi nomor telepon lagi aktif, pulsanya ada, masa tenggang masih jauh, tiba-tiba kok nggak berfungsi. Nah itu teman-teman patut waspada ya. Kemudian langkah yang keempat itu teman-teman sebaiknya melengkapi keamanan untuk tiap-tiap aplikasi, terutama yang berhubungan dengan perbankan, keuangan digital itu keamanannya harus ditingkatkan. Misalnya kalau email ya, kalau bisa keamanan 2 tingkat gitu ya. Kalau di Google itu kan, kalau keamanan 2 tingkat itu kan kalau kita ganti gadget kita harus akan diverifikasi OTP kayak gitu. Harus sebaiknya teman-teman gunakan keamanan yang paling tertinggi. Jadi misalnya kalau di Gmail ya 2 langkah keamanan 2 langkah kan gitu kan ya. Kalau misalnya di mobile banking ada beberapa mobile banking yang mulai menggunakan fingerprint kan gitu ya. Fingerprint itu sidik jari gitu. Gunakan level keamanan yang tertinggi. Meskipun dengan level keamanan yang tertinggi tentu akan tidak nyaman ya. Biasanya cuman langsung klik, langsung masuk ke aplikasi. Sekarang harus
user, password, OTP, harus sidik jari gitu, pasti pasti membuat teman-teman tidak nyaman gitu. Tapi hal itu tentunya akan berbanding lurus dengan keamanan data-data teman-teman, terutama keuangan teman-teman. Jadi gunakan aplikasi gunakan level keamanan tertinggi di tiap aplikasi-aplikasi. Terus ada juga yang kelima, mungkin teman-teman harus sering-sering cek mutasi rekening. Cek mutasi rekening teman-teman, apakah ada tindakan yang apakah ada ini yang berbahaya gitu ya. Jadi kita nggak melakukan transaksi tapi ternyata kok ada transaksi gitu ya, teman-teman patut waspada. Intinya itu sih. Jadi semakin hari semakin canggih, semakin hari penipu semakin luar biasa. Jadi teman-teman wajib berhati-hati, teman-teman patut waspada. Jangan sampai mudah-mudahan jangan sampai teman-teman menjadi korban penipuan. Sekarang ini kalau kayak yang SIM ATM, foto ATM, terus yang dibahas yang lalu-lalu itu lebih cenderung ke penipuan ya. Tapi kalau ini udah pencurian data. Jadi teman-teman harus hati-hati. Dan biasanya semuanya berawal dari phishing email. Phishing email itu adalah email teman-teman bisa diakses oleh para penjahat online ini. Ya, salah satu metode phishing email yang paling sering adalah mereka menggunakan link-link yang teman-teman bisa klik sembarangan. Jadi teman-teman bisa klik sembarangan, kemudian mereka bisa masuk ke email. Sekali lagi mungkin tak review. Jadi kalau udah mereka masuk ke email, mereka bisa mendeteksi username teman-teman. Tinggal mereka cari passwordnya. Nah, salah satu metode untuk mencari password itu adalah dengan metode SIM swap tadi gitu. Jadi mungkin itu yang saya tahu tentang metode SIM swap ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf Mas, misalnya saya salah terjemahkan, mohon maaf. Jadi kemarin pas ada yang tanya, tolong dong dibahas tentang SIM swap. Jadi setahu saya SIM swap itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap waspada, dan kedepannya saya akan coba menyajikan penipuan modusnya seperti apa sih, penipuan online ini, sehingga kita semua terhindar dari penipuan online itu. Amin. Oke, sementara mungkin itu dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu di forum-forum selanjutnya. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya, dan mudah-mudahan video-video yang saya tampilkan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.